Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilia Fitri dengan NIM 24050766019. Di sini saya akan membahas sedikit materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 7 dengan judul Sastra Angkatan 60-an dan 70-an. Yang pertama, sastra angkatan 60-an, yaitu mengenai polemik lekra dan menikebu. Pada periode ini penuh dengan pergolakan dan pertentangan para sastrawan yang mewakili kepentingan dan golongannya sendiri. Adanya polemik antara sastrawan lekra atau lembaga kebudayaan rakyat yang mengusung nilai realisme sosial dengan sastrawan manikebu atau manifest kebudayaan yang mengusung nilai humanisme universal diakibatkan adanya ideologi yang tajam, nasionalisme, agama, serta komunisme pada masa pemerintahan Pak Soekarno. Merasuk pada diri sastrawan bahkan dalam karya sastra yang dihasilkan. Meskipun lekra telah dibubarkan karena pelarangan ajaran komunisme oleh Pak Soeharto, konflik antara lekra dan manikebu masih berlanjut. Polemik ini dimulai dari penolakan 26 sastrawan dan budayawan yang dipimpin oleh Taufik Ismail terhadap penganugerahan hadiah tersebut kepada Pramudia Anantatur. Konflik ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara lekra dan manikebu masih belum terselesaikan yang membuat kebudayaan Indonesia menjadi tidak sehat dan tidak produktif. Pada tahun 1966, majalah sastra Horizon terbit yang menjadikan kekuatan baru dalam kesusastraan Indonesia. Majalah ini dipimpin oleh Muchtar Lubis dan H.B. Jassin dan menjadi wadah bagi kreativitas bagi seniman dan sastrawan. Namun, pada tahun 1968 terjadi kontroversi pada cerpen Langit Makin Mendung, karya Ki Panji Kusmin yang diterbitkan dalam majalah sastra. Cerpen tersebut dianggap menghina Tuhan dan merusak akidah umat Islam, sehingga menimbulkan protes dari masyarakat Islam di Sumatera Utara. H.B. Jassin yang menjabat sebagai redaktur majalah sastra dipenjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun karena dianggap bertanggung jawab atas penerbitan cerpen tersebut. Lalu peristiwa ini dikenal sebagai heboh sastra dan menjadi kontroversi besar dalam dunia sastra Indonesia. Sastra angkatan 70-an pada periode ini ditandai dengan pematangan kesusastraan Indonesia dengan munculnya bentuk-bentuk sastra yang inovatif dan bebas dari konvensi. Menurut Sapardi Djoko Damono dan Adjie Procidi, kebebasan pengarang untuk berekspresi dan melakukan eksperimen tanpa batas menjadi ciri khas kesusastraan Indonesia pada masa ini. Puisi Beling merupakan bentuk dari eksperimentasi karya sastra di Indonesia yang muncul pada tahun 70-an. Nama Beling sendiri itu berasal dari ruangan puisi dalam majalah Aktuil terbitan Bandung. Puisi Beling ini dicirikan oleh sikap nakal dan pemberontakan terhadap kemapanan, terutama terhadap penyair-penyair senior dan majalah Horizon. Karakteristik khas sastra angkatan 1960 memiliki tema mengenai perjuangan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Gaya penulisannya untuk puisi itu cenderung lebih ekspresif, simbolik, dan penuh kritik sosial. Sedangkan cerpen dan novel menggunakan gaya realisme yang kuat dengan tokoh-tokoh yang mengalami konflik batin maupun konflik sosial. Lalu, karakteristik khas sastra angkatan 1970 itu munculnya puisi mantra yang mengedepankan bunyi dan irama. Novel dan cerpen semakin beragam dalam tema dan teknik penceritaan. Banyak karya yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, terutama di pedesaan dan daerah
Lalu karya sastra tidak hanya hadir dalam bentuk buku, tetapi juga muncul dalam bentuk cerita bersambung di media massa. Perkembangan sastra pada angkatan 60-an banyak dipengaruhi oleh politik dan ideologi yang tajam di masa pemerintahan Soekarno, yang mana banyak karya sastra itu membahas tentang perjuangan kemerdekaan, nasionalisme, serta peranan politik. Sedangkan perkembangan sastra angkatan 70-an itu maju banget secara pesat pada kebudayaannya, karena banyak penerbitan yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Berbeda dengan angkatan 60-an yang mana kebudayaannya itu tidak sehat dan tidak produktif karena perbedaan nilai yang diusungkan, sehingga terjadinya polemik yang mengakibatkan konflik. Baik, itu adalah sedikit materi yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.